Yogyakarta sendiri ada organisasi mahasiswa. Keluarga Pelajar Mahasiswa Anambas Yogyakarta. Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepri Jogja, Komisariat Kepulauan Anambas, sebagai wadah pemersatu kita untuk belajar dan berkarya. Oke, hari ini kita akan mewawancarai salah seorang mahasiswa perbatasan, asal perbatasan yang menempuh pendidikan di tanah Jawa, yaitu Yogyakarta. Oke, saya sudah bersama beliau, saudara Nazrin, teman saya dari perbatasan. Oke, untuk teman saya, saudara Nazrin, Ya. saya ini punya beberapa pertanyaan untuk Anda, dan saya harap Anda bisa menjawabnya nanti. Oke, dan ini juga sebagai motivasi untuk kawan-kawan yang adik-adik yang SMA, STM, SMK yang mau kuliah di sini. Apa motivasi Anda memilih Jogja sebagai tempat kuliah? Motivasi saya kuliah di Jogja ya sebagai mana orang mengatakan Jogja ialah kota pelajar. Nah, itu adalah salah satu motivasi saya kuliah di sini. Karena Jogja adalah kota pelajar ya. Dari dulunya Jogja terkenal sebagai kota pelajar. Pertanyaannya selanjutnya adalah, Anda kan sekarang kuliahnya di Universitas Ahmad Dahlan, oke? Universitas Ahmad Dahlan, Anda mengambil jurusan apa? Jurusan hukum. Jurusan hukum. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda memilih Universitas Ahmad Dahlan sedangkan banyak universitas-universitas lain atau institut-institut lain seperti UGM, ada UII, ada UPN, UST, UTY, dan lain-lainnya. Ada UMY juga yang jurusan hukumnya juga terkenal kan. Kenapa Anda memilih UAD dan kenapa jurusan hukum di UAD? Saya memilih UAD ya itu saran dari kakak saya yang pernah juga kuliah di UAD. Dan kenapa jurusan hukum? Ya, kalau jurusan hukum sebenarnya bukan jurusan yang pertama saya pilih. Jurusan yang pertama saya pilih ialah jurusan teknik sipil. Tapi di UAD nggak ada. Jadi saya berniat aja untuk mengambil hukum. Bisa nggak bisa harus bisa. Jadi Anda kuliah di UAD itu bukan tujuannya memang mengambil hukum UAD, bukan? Bukan. Oh, jadi Anda ingin mengambil teknik sipil? Tapi nggak ada ya ambil hukum aja. Bisa nggak bisa harus bisa. Oh, begitu. Jadi kenapa Anda mengambil hukum di UAD? Kenapa tidak mengambil di kampus-kampus lain saja? Ya biar deket aja sama kakak. Oh, jadi ini Anda karena kakak Anda Ya. menyarankan Anda kuliah di UAD, Ya, di situ. dan berarti Anda yang utama adalah kampusnya, bukan jurusannya. Ya. Oke, untuk jurusan terserah jurusan apa. Anda tidak mencoba mencari jurusan teknik sipil di kampus-kampus lain? Memang mau di UAD ya, kalau jurusannya terserah, yang penting niat dan bekerja keras terus. Intinya UAD. Ya UAD, intinya Oke. UAD. Intinya UAD, oke? Jangan lupa UAD ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, oh ini bukan pertanyaan, ini mengapa tadi kan mengapa UAD dan jurusan hukum yang Anda pilih sebagai tempat Anda menempuh pendidikan? Anda kan dari daerah perbatasan nih, Iya. dari daerah perbatasan ke Yogyakarta itu kan menempuh jarak yang lumayan jauh, dan ongkos yang lumayan besar. Bisa tidak Anda ceritakan sedikit saja pengalaman Anda dari rumah sampai Anda menginjakkan kaki di tanah Jogja ini? Pengalaman saya dari rumah ke sini ke Jogja, pertama saya disarankan oleh kakak saya untuk kuliah di Jogja di Universitas Ahmad Dahlan, dan sesampainya di Jogja dibantu untuk pendaftaran, dan alhamdulillah kakak saya udah selesai dan saya tinggal sendiri
dan banyak belajar tentang hidup mandiri. Oke, banyak belajar tentang hidup mandiri. Jadi Anda sendiri di Jogja sekarang ya. Oke, nah sekarang kan Anda sudah berapa lama sih di Jogja? Sekitar 1 tahun. 1 tahun. Iya. 1 tahun. Nah 1 tahun, dalam 1 tahun itu apa kesan yang Anda dapat di Jogja ini? Kesannya ya orang-orangnya baik, ramah. Di Anambas sendiri dan di Jogja sendiri perbandingan ekonomi itu seperti apa? Kalau di Jogja ekonominya ya biaya hidupnya lumayan murah. Kalau di perbatasan yang saya ketahui lah biaya hidupnya lumayan mahal dan biaya makannya mahal juga. Di perbatasan lebih mahal daripada di Jogja sendiri. Oke, di Anambas lebih mahal daripada di Jogja sendiri. Nah itu, tapi pendapatan orang-orang Anambas sendiri kan itu lebih besar, lebih ini pendapatannya ketimbang Jogja. Nah itu saya rasa ekonominya sama saja sih. Iya, Misalkan di Jogja UMR-nya sekian-sekian, tapi makannya ya di bawah rata-rata harganya, dan di Anambas sendiri itu pendapatannya besar di atas UMR, terus kemudian ekonominya juga tinggi. Oke. Nah itu, dan saya pernah juga mendapat cerita dari teman-teman saya di Jogja sendiri, Nah itu mereka pernah bilang bahwasanya perbandingan antara Anambas dan Jogja, perbandingan ekonominya itu adalah 1:10. Nah 1:10 itu contohnya seperti di sana, di Anambas sendiri itu mata uang paling kecil adalah Rp1.000, dan di Jogja Rp100 itu masih berlaku ya. Nah masih berlaku. Nah itu adalah 1:10 ekonominya. Itu benar terjadi benar. di sana. Benar terjadi. Saya sebenarnya juga dari Anambas. Saya sudah lama di Jogja dan saya tidak tahu perkembangan Anambas itu seperti apa. Dan di sesi wawancara ini ya sedikit banyak saya bisa mengetahui tentang daerah saya dari teman-teman saya dari Anambas sendiri. Nah, oke, untuk yang terakhir berikan statement penutup Anda untuk teman-teman yang adik-adik khususnya yang ingin berkuliah, yang punya cita-cita kuliah di Jogja. Untuk adik-adik ataupun teman-teman yang mau kuliah di Jogja, ya silakan, karena di Jogja yang kita ketahui adalah kota pelajar, dan biaya hidupnya lumayan murah, aman. Tapi jangan lupa ya, masuknya di UAD. Itu aja. UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Perlu kawan-kawan ketahui juga, teman-teman ketahui yang adik-adik yang mau kuliah di Jogja atau mau sekolah di Jogja. Nah, kampus di Jogja itu sangat banyak, dan kampus-kampusnya juga banyak kampus yang berkualitas. Dan tidak hanya UAD, karena berhubung teman saya ini, saudara Nazrin ini kuliahnya di UAD, mungkin dia sekalian promosi kampusnya ya. Oke, sekian dari kami, saudara Nazrin, kawan saya, bisa tolong bilang jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe, share, and comment di bawah. Terima kasih teman saya, sahabat saya. Oke, terima kasih semua. Sekian video dari kami. Salam sehat.